Shalom bagi anak-anak kami semuanya dimanapun berada pada saat ini. Mempercaya bahwa kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya mengambilnya dari Yesaya pasal 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang menjadi tema kita adalah selalu mencari Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, itu dia kalau mencari. Selalu membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita di hari-hari yang akan datang. Hari ini saya membaca di media sosial seorang mahasiswa S2 di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dia ditemukan tewas gantung diri di depan rumah kosnya. Banyak netizen yang membuat banyak komentar. Ada yang mengatakan, wah kasihan ya, padahal dia sudah S2. Wah kok nekat sekali membunuh dirinya sendiri dengan gantung diri. Wah kok bisa begitu ya, padahal sudah S2. Banyak sekali komentar-komentar. Nah, anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu guru dan semua pemirsa yang menyaksikan firman Tuhan ini, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka ada janji yang mau kita pegang dari Tuhan. Sebagaimana hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Artinya Tuhan membuat satu pegangan janji untuk kita agar kita yang berinisiatif datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya di rumah, nah, jangan lupa berdoa. Apa kerinduanmu? Apa cita-citamu? Apa yang kau sedang impikan untuk masa depanmu? Nah, sebagaimana hari ini, tanpa kita minta pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat ya, tanpa kita minta pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun sebaliknya adalah kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi itu pun Tuhan selalu berinisiatif, berserulah kepadaku. Ya, carilah aku katanya. Itu satu janji yang luar biasa anak-anak kami. Banyak ya anak-anak kami merasa, di mana Tuhan itu? Kok nggak pernah saya lihat? Nggak perlu kamu lihat. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan itu hadir dalam setiap tarikan nafasmu. Oh, kamu katakan, Mem, Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu nggak ada. Kok saya sekarang sudah yatim piatu? Nah, ingat, masih ada hal yang kamu syukuri. Kamu yatim piatu sudah duduk di bangku SMA. Pandemi ini, ya, telah membuat belasan ribu anak-anak di bawah umur menjadi yatim piatu. Nah, anak-anak kami yang terkasih, oleh sebab itu, marilah kita, jika kita merasa kurang nyaman dengan keadaan-keadaan di sekitar kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Ketika kita merasa terbeban, ketika kita berputus asa, carilah Tuhan. Jadi seperti yang Mem katakan tadi,
seorang mahasiswa S2 bunuh diri, ya, dia membuat satu pesan minta maaf kepada orang tuanya. Tidak pala dipublikasikan apa isi minta maafnya. Tetapi saya mau katakan, ketika dia dalam keputusasaan, dia hanya memakai pikirannya sendiri. Gak bisa. Tanpa Tuhan, kita tidak akan jadi apa-apa. Anak-anak kami yang terkasih, Bapak Ibu Guru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus selalu mencari Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Coba bayangkan rencana yang indah. Bukan rencana yang muluk-muluk. Bukan janji asal sembarang janji. Rencana yang indah. Berbicara soal yang indah semua mau. Tetapi proses untuk menuju ke indah itu, kata indah itu, semuanya seolah-olah apa? Lepas tangan. Penulis kitab Yesaya menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kalau kau butuh damai sejahtera untuk menjalani hari demi hari, supaya engkau tidak kesepian, supaya kau tidak terlalu memakai pikiranmu sendiri, supaya kau tidak gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, merana. Ya, maka kau harus mencari Tuhan. Tuhan ingin agar kita anak-anaknya itu sukses. Amin. Amin. Tuhan tidak merancang kita jadi orang-orang Kristen yang miskin. Tidak. Semua sudah Tuhan siapkan bagi kita. Untuk kita bisa kelola yang Tuhan sudah ciptakan itu. Yang Tuhan sudah siapkan itu. Tuhan tidak merancang kita, pengikutnya menderita. Dan kita menjadi mudah menyerah. Kita menjadi mudah gagal. Kita menjadi sakit-sakitan. No, tidak. Tetapi Tuhan sesungguhnya merancangkan kesuksesan bagi kita. Sekarang, bagaimana dengan anak-anak kami? Apakah kesuksesan itu tanpa belajar? No, salah. Kesuksesan itu ada di tanganmu ketika engkau berupaya. Itulah makanya ada pepatah ya, mengatakan ora et labora. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Belajar, berdoa, berdoa dan belajar. Carilah Tuhan supaya engkau berhasil. Kalau kita tidak berhasil atau kita selalu mengalami masalah, berarti kitalah yang perlu mengoreksi diri kita sendiri. Kitalah yang mengoreksi diri kita sendiri. Jadi, yang mau ditekankan melalui firman Tuhan pada hari ini, carilah Tuhan. Karena ada rencana yang indah yang disediakan bagi saya, bagi anak-anak kami semua, bagi Bapak Ibu Guru, bagi orang tua yang juga mendengarkan firman Tuhan ini. Akhirnya, ketika kita mencari Tuhan dengan motivasi yang tulus, yang benar, Tuhan rindu agar kita selalu bersekutu dengan Dia. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rencana bagi kita. Oleh sebab itu, kalau di rumah saya selalu katakan kepada anak saya, bangun lebih awal, berdoa sebelum melakukan kegiatan, cari Tuhan dalam doa teduhmu, doa pribadimu, maka belajarlah. Enak loh pagi-pagi, bangun subuh, berdoa, buka saat teduh, bernyanyi, kemudian engkau belajar. Wow,
engkau sudah mencari Tuhan, engkau belajar, kesuksesan pasti di tanganmu. Firman Tuhan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, agar kami selalu mencari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh semakin mengingat Tuhan. Hari ini kami semakin tahu bahwa Tuhan merencanakan yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak didik kami yang bergumul, yang sedang berputus asa, yang sedang dalam kesedihan, yang sedang menderita karena satu penyakit. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Terpujilah Bapa di sorga. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, kasih setia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai-Mu, memberkati-Mu, bahkan melindungi-Mu dari saat ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak didik kami, terima kasih yang terus mengikuti acara ibadah kita. Biarlah kita tetap bisa hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan sekalipun kita masih dalam situasi COVID-19. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Ikuti protokol kesehatan. Shalom.